kalau buat Putri, kita harus berani keluar dari zona nyaman. Karena buat Putri inklusi itu tidak menyenangkan, karena mungkin ada yang berpikir. Halo teman SMA dan sobat PMPK di seluruh Indonesia. Aku Putri Aryani akan berbagi cerita seru tentang pendidikan dan perjalanan Putri meraih prestasi. Stay tune di social media Direktorat SMA dan Direktorat PMPK. SMA, maju bersama, hebat semua. PMPK, kami istimewa. Sebetulnya kalau bilang musik itu memang sudah jadi bagian dari hidup Putri. Mulai awal-awal banget itu nyanyi di umur 2-3 tahun. Itu mulai nyanyi, dan itu awalnya memang lagunya lagu Mandiri. Tapi mulai perform itu di umur 7 tahun, dan waktu itu Putri sempat bilang sama mama papa kalau tahun depan Putri pengen masuk TV. Jadi at 8 years old Putri memutuskan untuk join Indonesia's Got Talent 2014, dan alhamdulillah Putri jadi the winner-nya. Dan setelah itu Putri belajar piano, latihan terus, dan mulai untuk membuat karya sendiri. Dan untuk bagaimana caranya Putri menggali, sebetulnya itu awalnya karena passion dulu. Setelah itu Putri memperbanyak referensi. Kalau Putri di musik itu banyakin referensi lagu, referensi penyanyi, dan juga karena Putri juga suka aransemen, jadi referensi aransemen musik, cara membuat musik gitu, dan menciptakan lagu. Pokoknya kalau buat Putri caranya tuh gak ada yang lain selain belajar terus. Dan sebetulnya kalau untuk membuktikan bahwa we are able, we are capable, and we are equal, itu caranya kalau Putri memang by music. Jadi lewat karya-karya Putri, lewat konten-konten yang Putri buat, ataupun lewat talk show or ya pokoknya lewat media apapun yang bisa Putri lakukan. Nah, balik lagi karena ini adalah passionnya Putri. Putri ngelakuin ini sesuai passion. Jadi kalau kita ngelakuin sesuatu sesuai apa yang kita sukai, itu jatuhnya kita akan melakukan dengan effortless, tanpa beban. Mau di dalam kondisi apapun, dalam mood apapun, musik itu ibaratnya udah jadi mood booster buat Putri, karena this is my passion and this is my life. Dan yang paling penting adalah kita harus selalu konsisten, selalu semangat. Dan kalau buat Putri, jangan lupa apa yang buat kita senang sama sesuatu itu. Kalau dibilang pengalaman paling menarik, sebetulnya banyak banget pengalaman yang paling menarik dalam hidup Putri. Karena setiap hari buat Putri itu selalu ada cerita-cerita seru di setiap hari. Dan kalau Putri bisa milih beberapa, yang pertama pasti waktu dulu Putri menang Indonesia's Got Talent, karena itu memang awal karirnya Putri. And then waktu Putri mengisi theme song di Asian Para Games 2018. Setelah itu Putri juga mengisi theme song lagi untuk Peparnas di Papua 2021 zaman Covid, dan menyanyikan National Anthem Indonesia Raya di ASEAN Para Games di Solo. Dan yang paling the most memorable moment of my life itu tahun kemarin, Golden Buzzer dari Simon Cowell. Karena itu pengalaman pertama Putri juga ada di Amerika. Jadi itu Putri benar-benar pertama kali ngerasain ini yang namanya Amerika, dan perform di Amerika, karena itu memang mimpi Putri dari kecil. Jadi kalau misalnya kita waktu sekolah kan sering ditanya tuh, nanti kalau udah besar mau kemana gitu. Putri jawabnya selalu, nanti Putri udah gede mau ke Amerika gitu. Alhamdulillah Putri bisa ke Amerika lewat AGT, dan bisa juga berkolaborasi dengan Alan Walker dan Tanner Elias di Who I Am yang baru rilis tahun ini. Jadi ini yang paling
paling menarik dan paling diingat Putri sampai sekarang ya Putri. Iya, tapi kalau buat Putri ini adalah jalan Putri untuk terus mencapai hal-hal yang lain yang belum dicapai di next level. Bismillah, World Tour. Putri memang dari kecil ikut sih. Jadi waktu TK mulai dari playgroup itu Putri udah disekolahin di international school. Jadi belajarnya memang sudah full English, full day English. Dari TK belajarnya nonton film bahasa Inggris. Terus kalau yang Putri ingat itu dulu juga ngobrol percakapan itu bahasa Inggris semuanya kalau bareng teman-teman atau bareng Miss dan Misternya. Terus juga di rumah Putri sama adik-adik sama papa juga kita biasa untuk ngomong bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Terus SD-nya itu sempat pindah-pindah juga. Karena nyari tempat yang Putri nyaman, yang nggak ada istilahnya pembulian gitu. Jadi dan yang gurunya bisa paham juga sama kebutuhannya Putri untuk belajar. Karena Putri itu anaknya kalau untuk belajar Putri pengennya materinya sama materi teman-teman yang lain. Karena Putri ngerasakan kemampuan Putri juga sama sebetulnya sama teman-teman yang lain. Waktu itu sempat di sekolah internasional di Tumbuh High School itu Putri full English lagi. Dan kalau di Tumbuh itu kita dulu belajarnya lebih based on project. Jadi ujian itu misalnya mid semester itu ada kolaborasi. Jadi misalnya science, English, and math gitu misalnya. Jadi itu nanti dalam satu project itu jadi udah dinilai semua gitu. Nah enaknya itu di situ dan memang fleksibel juga guru-gurunya. SMK-nya Putri SMK musik. SMK musik. Iya. Kenapa milih SMK musik ya? Karena memang musik is my life. Ya. Karena kan Putri belajar otodidak. Cuma waktu vokal aja sempat ada fundamental sedikit. Cuma kalau untuk piano itu Putri otodidak, vokal juga otodidak, dan Putri belajarnya cuma lewat hearing sama lewat tanya-tanya dengan para musisi yang Putri temuin. Dan Putri masuk SMK itu untuk belajar teori musik. Jadi matematika reguler, matematika musik. Kalau matematika musik itu udah telinganya jalan, kepalanya jalan juga. Jadi misalnya nada C sama nada D sama nada fis misalnya. Nada D sama nada fis itu bunyinya do mi itu. Terus dicari ini intervalnya berapa, terus itu jaraknya berapa, nama intervalnya apa gitu. Cara nyarinya dihitung aja D, E, fis gitu, 3 ya kan, 3. Terus 3 itu apa? 3 itu mayor, berarti mayor 3 itu tapi itu secara simpelnya. Itu kalau rumusnya lebih susah ada lagi. Tapi kalau mau dimainin di part berapa gitu atau jadi banyak gitu yang dicari. Kalau buat Putri ada beberapa poin penting. Yang pertama itu please asking, silakan bertanya. Jadi bertanya sama muridnya apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan, adjustment apa yang kira-kira diperlukan untuk mengajar. Kalau Putri tadi misalnya visual itu diganti mendeskripsikan lewat kata-kata gitu. Terus kalau soal ujian itu pakai kertas, Putri minta tolong untuk dikasih PDF-nya. Dan alhamdulillah memang di SMM Putri juga sekarang ujiannya begitu. Jadi mau ujian di mana-mana juga Putri bisa. Karena mau di sekolah atau di luar juga Putri tetap aja ujiannya kirim WhatsApp atau kirim email. Yang kalau kita sudah bertanya apa keperluannya, apa yang adjustment yang dibutuhkan dan segala macam, yang kedua itu be understanding, saling mengerti, saling memahami. Jadi bukan cuma guru
gurunya yang harus memahami muridnya, tapi juga murid harus bisa memahami gurunya. Nah kayak Putri, misalnya Putri sama guru Putri, I know that gak semua orang bisa baca Braille, jadi Putri cari gimana caranya biar pendidikan itu bisa akses untuk semuanya gitu. Jadi bukan cuma buat Putri, bukan cuma buat Putri, tapi juga buat guru yang membacanya gitu. Dan Putri menemukan tadi semuanya di digitalisasi. Dan kalau kita sudah be understanding, yang ketiga itu no bullying. Ya, alhamdulillah. Kalau pernah ya pernah, pasti pernah. Tapi kalau buat Putri, no matter what people said about me, no matter what happened, I can be myself, and I just be myself and just being true to myself because this is who I am. Karena kalau misalnya kita mikirin semua tentang bulian dan segala macam, atau misalnya kenapa ya mereka nggak mau temenan sama Putri atau gimana gitu, itu kita yang pusing sendiri. Jadi kalau buat Putri, kurangin overthinking, banyakin positive thinking, ubah insecure jadi bersyukur. Kalau buat Putri, karir nomor 1, pendidikan juga nomor 1. Jadi pendidikan sama karir itu buat Putri tetap di ranking yang paling atas. Karena buat Putri karir yang baik itu juga harus bisa punya pendidikan yang baik juga. Jadi Putri pengen jadi seseorang yang berkarir, yang well educated. Kalau buat Putri, kita harus berani keluar dari zona nyaman. Putri tahu kalau sekolah khusus itu memang zona nyamannya teman-teman, karena kan orang-orangnya sama gitu kan, terus juga mungkin sama-sama punya kondisi yang sama gitu. Tapi kalau buat Putri, sebetulnya kita sama teman-teman yang lain nggak ada bedanya. Mungkin bedanya hanya Putri tidak bisa melihat, itu aja bedanya. Tapi untuk cara berpikir, untuk cara berinteraksi sebetulnya sama. Karena kan dunia sesungguhnya itu bukan di sekolah khusus, tapi dunia nyata itu gimana kita bisa berbaur bersama yang lain-lain. Alhamdulillah itu helpful banget, sangat membantu. Karena kurikulum Merdeka ini Putri bisa sambil Putri show, sambil Putri kemana-mana, atau Putri keluar negeri, itu bisa sambil belajar juga. Jadi guru tetap kirim by chat, kirim dokumennya, materi, terus misalnya ada ulangan harian, Putri ini ada ulangan harian gini. Terus kalau misalnya Putri acaranya pagi, itu Putri bakal kirim sorenya. Tapi kalau Putri acaranya malam, Putri kirim pagi itu juga. Jadi alhamdulillah Putri suka karena fleksibel, dan Putri suka lagi kalau pendidikan itu bisa fleksibel seperti itu. Ya, semoga pendidikan bisa lebih diakses lagi sama semua orang, baik yang difabel maupun yang tidak. Terus lebih fleksibel lagi, baik dalam waktu maupun tempatnya. Kayak ibaratnya kayak dulu zaman COVID kan online. Kalau misalnya praktek, iya memang susah. Kalau praktek memang susah. Putri ngalamin sendiri juga. Waktu itu belajar flute, Putri kan majornya flute. Itu berapa bulan itu flute-nya nggak nyala karena ternyata salah tekniknya gitu. Ya pasti mama sama papa, keluarga, adik-adik Putri yang selalu jadi support system Putri. Mereka semua almarhum yang benar-benar. Terus juga semua yang selalu mendukung Putri, yang selalu mendengarkan karya-karyanya Putri, itu membuat Putri jauh lebih semangat lagi untuk terus berkarya dan mendebarkan hati dan cinta Putri.
kan, karena kadang mungkin ada yang berpikir kalau misalnya kita sekolah di tempat yang inklusif mungkin takut nggak akses mungkin ya materinya, atau takut gurunya nggak mengerti gimana cara ngajarinnya. Dan terus bilang lah itu tugas kita untuk bikin kita semua saling mengerti. Jadi Putri biasanya sharing, kalau nggak lewat sosial media. I believe that we are capable, and we are equal. So don't be afraid to keep reaching your dream. Our dream will come true if you believe it. We are capable and we are equal. Jangan takut untuk keluar dari zona nyaman.